Patut diapresiasi Masjid Al-Mutakin dan tim gugus tugas COVID-19 RW 01 adakan sholat Id di masjid dengan protokol kesehatan RI COVID-19. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta warganya yang berada di zona merah untuk mematuhi larangan pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid. PBNU meminta agar mengikuti arahan dalam penanganan COVID-19. Sesuai surat edaran nomor 3953-1034-04-2020 tanggal 3 April tahun 2020. Selama terjadi pandemi corona, PBNU menganjurkan agar umat Islam melaksanakan ibadah di rumah atau sesuai protokol COVID-19 yang ditetapkan pemerintah, termasuk sholat Idul Fitri. Di tengah pandemi, solidaritas terhadap sesama semakin menguat. Idul Fitri 1441 Hijriah kali ini terasa berbeda bagi umat Muslim dunia termasuk di Indonesia. Idul Fitri di tengah pandemi berdampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak hanya dalam aspek kesehatan, tapi juga berdampak pada ekonomi, sosial, dan budaya. Solidaritas dan kepedulian terhadap sesama pun terus muncul di masyarakat untuk saling membantu. Masa pandemi menjadi ujian bagi rasa kemanusiaan. Dasar inilah pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mutakin dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 RW 01 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak, di mana wilayah belum masuk zona merah, maka diputuskan Masjid Al-Mutakin mengadakan sholat berjemaah di musim pandemi COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut. Menghimbau sholat Idul Fitri di rumah. Jamaah diharuskan memakai masker dari rumah. Yang tidak memakai disuruh balik kembali. Cuci tangan sebelum masuk ke masjid. Diminta jemaat mengambil wudhu di rumah masing-masing. Diminta jemaat memakai baju lengan panjang dengan tujuan meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang punya anak balita dianjurkan sholat di rumah, tidak membawa anaknya. Bagi yang kondisi badannya tidak sehat, dianjurkan sholat di rumah, membawa sajadah masing-masing, dan bagi perempuan memakai mukena dari rumah. Bersedia dicek suhu tubuh oleh petugas tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Apabila suhu melebihi dari 37,5, mohon pengertian jemaat dianjurkan sholat di rumah. Dan untuk pemudik pendatang yang baru datang dari zona merah diharapkan sholat di rumah. Dengan poin yang dituangkan para pengurus DKM Masjid Al-Mutakin dan gugus tugas COVID-19 RW 01, semua jemaah untuk melaksanakannya. Pantauan Lugasnet Minggu 24 Mei 2020 di area Masjid Al-Mutakin, lingkungan Babakan Seri, RT 06 RW 01 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Tampak jemaat pukul 5.30 WIB sudah mulai berdatangan. Dengan sigap tim gugus tugas COVID-19 RW 01 melakukan pengecekan suhu. Jemaat bagi yang tidak menggunakan masker, pihak tim gugus tugas COVID-19 RW 01 dan DKM Masjid Al-Mutakin sudah menyediakan. Sholat Id dimulai pada pukul 6.45 WIB yang bertindak selaku khotib Bapak Dr. Andus Haji Musli Hasani dari Kementerian Agama Kota Cilegon. Pantauan Lugasnet selama prosesi sholat Id berjalan penuh hikmat. Seluruh jemaat tampak mengikuti himbauan dari pihak gugus tugas COVID-19 dan DKM Masjid Al-Mutakin. Berikut wawancara Lugasnet. Kami diadakannya kegiatan atau sholat Idul Fitri ini, yang pertama kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian atau Polres dan Polsek dari Polres Cilegon, kemudian juga dari Polsek Pulau Merak. Kami sudah koordinasi
melalui Babinmasnya dan Babin Kamtibmas. Jadi intinya pelaksanaan sholat Id ini kita adakan dengan protokoler kesehatan. Setelah sama-sama kita ketahui bahwa pelaksanaan Idul Fitri pada tahun ini lagi-lagi tetap kita yaitu mengikuti watak aturan pemerintah dan juga mengikuti yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah kami selaku khatib terus mengedukasi kepada masyarakat dan memberikan semacam himbauan dan memberikan semacam peringatan kepada masyarakat agar tetap warga masyarakat itu paham betul tentang adanya COVID-19 ini, yaitu dampak negatifnya, resikonya. Maka tentu kami selaku khatib adalah selalu mengingatkan kembali kepada jamaah, kepada warga masyarakat khususnya pada lingkungan Masjid Al-Muttaqin ini. Dan yang kedua, kami selaku khatib dan semua yaitu para kiai, ustadz dan juga para Majelis Ulama Indonesia tentu bukan berarti membatasi dalam soal ibadah, malah justru menganjurkan dan memberikan yaitu untuk lebih meningkatkan mutu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Persero Cabang Merak menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh warga yang ada di sekitar pelabuhan, khususnya kepada pengurus masjid dan yang selama ini banyak membantu kami juga, terutama gugus yang telah dibentuk ini sangat membantu kami, dan kami juga usaha memberikan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang kami bisa bantu, kami bantu. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih ini kepada Bapak Justan yang telah sangat-sangat membantu, karena kebutuhan gugus tugas adalah banyak dibantu oleh PT ASDP. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Lugasnet Badia Sinaga.